Assalamualaikum, selamat siang Bu Husni dan Pak Lakoni. Iya, Bu. Alhamdulillah, selamat datang di room yang kelima. Silahkan digunakan 60 menit untuk kegiatan berdua, yaitu praktek coaching dilanjutkan dengan refleksi. Selamat beraktivitas, semoga lancar, dan mohon izin saya keluar dari room ini untuk membuka room yang ke-6. Atur Baik, nuwun, Bu. selamat Terima kasih, Bu. beraktivitas nggih. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Lakoni? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Sri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, kesempatan ini katanya mau ini diskusi tentang apa nih? Iya, ya Bu, saya gini, kemarin ingin ketemu sama Ibu, saya ingin berdiskusi, berbincang banyak hal. Bentar. Sebelum itu kita sepakati dulu waktunya ya. 15 Oke. menit ke depan ya. Iya, Bu, baik. Ya. Oke. Ya, silakan, maaf Pak Lakoni, silakan. Apa mau diceritakan? Iya, makasih Bu sudah bertanya tentang saya tadi. Saya ini ingin meningkatkan sedikit kompetensi saya gini. Saya punya masalah di kelas. Ini tentang siswa ya. Karena siswa saya ini agak sedikit kesulitan saya dalam menghandle-nya, bagaimana mereka itu bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan saya. Itu sebenarnya yang ingin saya diskusikan sama Ibu itu. Ya, itu. Jadi pengen meningkatkan keaktifan siswa ya, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, begitu Bu? Iya, benar sekali. Iya. Oh, ya. Kalau kondisi terakhir sekarang bagaimana ya kira-kira? Saat ini kan sudah dalam beberapa bulan ini, di awal-awal siswa saya itu gimana? Artinya belum ada perubahan yang signifikan dalam keaktifan proses mereka belajar. Apakah ini mungkin terkait dengan mata pelajaran yang saya ampu, karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, Bu. Mungkin iya. Apakah ini disebabkan oleh salah satu, mungkin masih ada siswa berpikiran kalau bahasa Inggris itu dianggap pelajaran yang sulit atau gimana? Nah, itu mungkin Bu, yang jadi permasalahannya itu. Selama ini tidak aktifnya siswa itu yang sudah Bapak lakukan itu kira-kira apa? Iya sih, sebenarnya sudah banyak hal yang sudah saya lakukan, metode, merubah proses pembelajaran, gaya belajarnya saya sesuaikan dengan mereka. Saya juga berusaha misal agar proses belajar itu menjadi lebih menarik, saya mengintegrasikannya dengan teknologi, pakai video, PowerPoint dan semacamnya. Tapi ya itu tadi, siswa saya itu cenderung pasif Bu dalam proses pembelajaran gitu. Ya ada sih 1-2, tapi saya inginnya siswa saya itu di kelas itu kurang lebih 25 orang Bu. Ada memang 1-2, tapi saya merasa kurang itu Pak. Maunya saya itu ya minimal tidak semua, kalau bisa semuanya sih. Tapi kalaupun tidak bisa semuanya, separuh bisa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran gitu. Dengan Bapak melakukan variasi terhadap metode maupun model tadi, kira-kira apakah selama ini dapat meningkatkan walaupun sedikit meningkatkan keterlibatan siswanya atau keaktifan siswa dalam kelas? Nah, itu yang jadi permasalahan yang ingin saya bincangkan sama Ibu sebenarnya. Tadi kan saya sampaikan di awal, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam belajar, biar proses pembelajaran itu menjadi lebih tujuan pembelajaran itu saya bisa tercapai. Ya kan salah satunya siswa harus aktif. Nah, tadi dari beberapa macam
upaya yang saya lakukan, baik itu pendekatan secara personal, pendekatan baik itu kemudian juga secara klasikalnya, secara keseluruhannya, ya itu tadi sampai hari ini, kemarin terakhir saya masuk ke kelas, yaitu apa yang saya harapkan itu belum begitu belum tercapai lah, boleh dikatakan seperti itu. Memang ada sih perubahan yang tadinya pasif, mungkin agak mulai berubah sedikit menjadi lebih aktif, tapi ya itu tadi belum sama dengan apa yang saya inginkan itu, Bu. Oh gitu. Jadi ketika Bapak melakukan perubahan metode dengan model tadi, ada perubahan tapi masih sedikit, Pak ya? Iya, benar sekali, benar. Nah, berarti sudah ada menuju yang namanya perubahan kan tidak bisa cepat ya, Pak ya? Iya gitu. Jadi ketika perubahan itu terjadi walaupun sedikit, ya sebagai guru kita kita hargai lah ya, Pak ya. Nah, apakah sudah melakukan pemetaan secara kesiapan belajar dan sikapnya, Pak, di kelas? Iya, gini, iya Bu, mungkin salah satu kendala terbesar saya ini, ya ini kan betul Bu, sekolah saya ini kan di kampung nih. Oh, iya, ya kan, sekolahnya agak jauh dari perkotaan. Rata-rata siswa saya ini kalau boleh saya sampaikan secara profil belajar mereka itu, khususnya kalau dalam bahasa Inggris itu saya perhatikan basicnya itu agak sedikit bermasalah, ya kan. Artinya bukan bermasalah dalam artian tanda kutip, itu mereka tidak antusias karena mereka menganggap bahasa Inggris sulit untuk dipahami. Nah, sebenarnya saya sudah berupaya di awal pembelajaran melakukan pemetaan gaya belajar mereka, apa yang menyenangkan gitu, bagaimana proses belajar itu bisa menjadi menyenangkan. Kemudian juga berusaha melakukan pendekatan secara persuasif, karena saya juga menyadari bahwasanya kemampuan mereka itu kalau boleh dikatakan masih tahapannya low seperti itu ya kan. Nah, untuk bahasa Inggrisnya mungkin memang karena mungkin motivasi belajar bahasa Inggrisnya ini Bu, mungkin yang masih rendah seperti itu. Dengan berbagai macam metode yang sudah saya lakukan pun tetap pengaruh efeknya itu tidak begitu besar dan tidak begitu signifikan peningkatan aktifnya mereka. Ya mungkin apakah itulah adanya atau gimana, itu sebenarnya yang ingin saya selesaikan, yang saya ingin ubah itu Bu. Oke, saya review kembali Pak ya. Pertama tadi tujuannya sudah kita sepakati meningkatkan keterlibatan siswa ya dalam proses belajar. Kemudian tadi sudah kita juga identifikasi masalahnya. Pertama mengenai kesiapan ya, berkait kesiapan ini bisa kesiapan kognitifnya, karena kondisi basic awalnya misalnya di SMP atau di SD mereka memang tidak mampu, kemudian kondisi keluarga juga mungkin mempengaruhi ya Pak ya. Iya benar. Lingkungan ya di desa gitu yang belum pada tahap penting ya, bahasa Inggris itu belum penting bagi mereka, padahal itu bahasa internasional Pak ya, belum penting. Jadi dari identifikasi masalah tadi, kira-kira apa yang terpikir oleh Pak Lakoni berdasarkan pengalaman ya yang lalu-lalu, yang harus dilakukan apa ya kira-kira? Ya itu yang masih menjadi problem saya Bu. Memang ada dari beberapa upaya yang sudah pernah saya lakukan, sebagaimana tadi dia sampaikan, berbagai macam strategi yang saya lakukan, kemudian pemetaan peminatan mereka maunya apa, apakah belajar itu kan saya tahu Bu, belajar itu misalnya mungkin tergantung gaya belajar mereka, ada auditorinya, visualnya yang lebih kedepankan atau kinestetiknya lebih kedepankan. Nah, mungkin Bu yang perlu saya ubah itu kalau dalam mungkin ya materi pembelajarannya mungkin Bu yang perlu saya ubah itu, apakah terlalu kalau selama ini mungkin saya terlalu
tinggi gitu, ekspektasinya terlalu tinggi. Ekspektasi saya itu terlalu tinggi ya. Saya ingin anaknya bisa aktif dalam bahasa Inggris, tapi mungkin itu yang perlu. Apakah saya turunkan sedikit, tapi tetap tidak mengurangi esensi dari pembelajaran itu sendiri. Ya. Jadi dapat tadi salah satunya kesiapan pembelajaran anak itu. Tadi alhamdulillah Bapak sudah melakukan pemetaan, Pak ya. Pemetaan itu sudah bagus. Kemudian setelah pemetaan mereka, tentu tadi Bapak sudah menjelaskan tentang merubah materinya menjadi lebih lebih mudah lah diterima dan sesuai dengan lingkungan. Jadi jangan kaget lah gitu kan. Inggris cus nanti nggak ngerti gitu, seperti itu ya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi Pak yang memungkinkan dilakukan. Kalau saya tadi tentang tentang lingkungannya, mungkin orang tuanya bagaimana, dukungan bagaimana? Iya, saya mungkin juga butuh dukungan dari orang tua. Ya gimana pun kita contohnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris butuh media pendukung, Bu. Hari ini saya meminta anak untuk membuat dialog dalam bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin anaknya bisa nanti membutuhkan perangkat internet dan semacamnya. Handphone atau gadget mereka yang bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin selama ini saya belum begitu memaksimalkan penggunaan media itu mungkin, Bu. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya ingin memanfaatkan dan memaksimalkan media yang mereka miliki tersebut. Jadi nanti meskipun itu bukan media utama, tapi minimal bisa membantu mereka untuk bisa belajar dengan baik, agar nanti ketika proses di kelas mereka bisa lebih aktif. Seperti itu, Bu, mungkin ya yang bisa saya lakukan nanti. Oke. Berarti yang berikutnya solusinya bagaimana melibatkan orang tua dengan penyediaan beberapa alat peraga, bisa gadget, bisa alat sesuatu yang bisa digunakan, sehingga orang tua pun tahu perkembangan anak dan keterlibatan mereka, sehingga mungkin monitoring kondisi anaknya. Karena kita tahu kalau di desa tuh untuk monitoring anaknya kurang gitu kan. Iya benar, Bu, benar. Jadi selama ini keterlibatan atau keaktifan orang tua untuk memantau proses pembelajaran anak juga kan rendah, Bu. Itu saya sampaikan. Karena saya tinggal di lingkungan sekolah kami di desa, ya mayoritas bukan tidak peduli sih, mungkin faktor kesibukan dari orang tua mereka, sehingga anak-anak tersebut kalaupun dapat perhatian tidak sebegitu besar yang seperti yang kita harapkan itu. Iya, Pak. Ya sabar jadi guru, Pak ya. Iya itu Mbak, Bu. Makanya saya berdiskusi dengan Ibu tadi, saya minta pencerahannya, minta solusinya. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini tadi bisa mengubah sedikit apa yang saya harapkan tadi, anak siswa saya bisa menjadi lebih aktif ketika belajar di kelas gitu. Ya, baik Pak. Jadi saya ulang lagi beberapa tadi, melakukan pemetaan, kemudian kesiapan dalam materinya, bagaimana direkayasa materinya menjadi anak mampu ya. Iya. Juga ada variasi dalam metodenya tadi, metode dan model. Satu lagi tadi terakhir keterlibatan orang tuanya, sehingga memang orang tuanya monitoring juga kondisi anaknya. Alhamdulillah hari ini kita dapat melakukan diskusi ini. Mudah-mudahan berdampak pada siswa kita dan pada akhirnya bagian dari menjadi tinta emas juga bagi anak-anak, walaupun hanya obrol seperti ini bisa kita lakukan di kelas masing-masing dan implementasikan. Mungkin hari ini jadi Ibu, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ini, seminggu atau 2 minggu ataupun sebulan ini
apa yang menjadi rencana saya tadi ini bisa diimplementasikan ya. Dan nanti ketika nanti ada apa masih ketemu kendala, kalau Ibu ada waktu saya masih bisa untuk berdiskusi sama Ibu seperti itu. Siap Pak, insya Allah. Jadi kita bisa ketemu lagi nanti sekitar setengah bulan lagi, 2 minggu lagi. Mudah-mudahan ceritanya sudah berbeda Pak ya. Nah itu dia, mudah-mudahan berbeda dan perkembangannya menjadi lebih baik. Itu saja. Mohon maaf Pak, kalau banyak salah Pak Lakoni. Iya Bu, sama-sama Bu. Makasih Bu atas itu masukannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lakoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Usnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya ada yang ingin didiskusikan. Tadi saya dapat informasi katanya Bu Usnya mau nemenin saya, ada yang mau didiskusikan. Ada yang bisa saya bantu seperti itu? Iya Pak, ini ada beberapa hal mau cerita. Sekitar berapa menit Pak ya? Oh ya, jadi ini Bu, nanti kita bahas sekitar 15 menit ke depan kita bicara kita apa diskusi atau bicarakan ini. Oke. Saya itu kan Pak di sekolah ada kombel Pak, komunitas belajar guru-guru ini. Jadi aktif tuh ya sedikit, misalnya dari 20 tuh yang hadir 10, 7. Jadi gimana caranya nih gitu kan kira-kira, makanya supaya aktif lah gimana gitu kan teman-teman ini di kombel ini. Jadi sebelumnya kombel yang ini sebelumnya sudah aktif, sudah ada banyak yang ikut atau gimana? Sudah, kalau awal-awal rame Pak, rame, banyak yang hadir, tapi akhir-akhir ini mungkin apa karena mereka sibuk dengan tugas di kelas atau bagaimana gitu. Jadi ada banyak nggak datang gitu Pak. Jadi kalau boleh saya tahu harapan Ibunya gimana? Harapan Ibu atau tujuan Ibu untuk kombel itu seperti apa gitu? Ya, berharapnya kan pertama mereka bisa datang hadir dengan tepat waktu. Kemudian tidak hanya hadir menghadirkan diri, tetapi juga mempunyai peran di kombelnya. Kombelnya bisa hidup, begitu sih maunya. Jadi semua guru, semua personil itu menjadi aktif dan terlibat gitu kan dalam proses pembelajaran di sana, sehingga memang kombel ini tidak hanya 1 orang 2 orang yang jadi digerakkan, maksudnya loh laginya nggak bagus Pak gitu kan. Mencapai juga maksudnya, tahu kita hadir dengan semangat gitu kan, tepat waktu, mungkin meninggalkan sesuatu yang penting gitu kan. Nanti mah sampai di sana peserta juga Pak gitu kan, peserta biasa gitu kan. Tapi berharap bahwa di kombel ini udah bisa dapat ilmu, bukan hanya saya aja bisa dapat ilmu, jadi perubahan itu kan biar sama-sama gitu. Iya. Jadi tujuan Ibu, harapan Ibu nanti agar kombelnya berjalan aktif, semua rekan-rekan di sekolahnya kalau bisa terlibat seperti itu ya. Nah, kalau boleh saya tanya ke Ibu, kira-kira apa upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini agar teman-temannya bisa ikut aktif juga? Kalau kita baru dari Kepsek, kalau selama ini memang kehadiran itu kan benar-benar dicatat tuh. Nanti ada hukuman atau apa, tapi memang punishment-nya mungkin yang belum jalan terlalu evaluasinya mungkin Pak. Kalau untuk maksudnya dikirimin surat, diajak hadir bahwa ini wajib itu sudah lakukan, absesin khusus gitu kan. Kemudian ada konsumsi juga gitu kan. Kemudian supaya mereka aktif, mereka juga jadi pembicara. Sudah dilakukan hal-hal seperti itu dan berusaha mudah-mudahan dengan itu mereka bisa terlibat dan aktif, tidak hanya
aktif sebagai peserta gitu kan, kalau bisa juga berperan sebagai narasumber atau praktik baik seperti itu. Iya. Sempat jalan bagus, tapi akhir-akhir ini memang agak kurang gitu kan. Iya. Jadi Pak. berarti di awal-awal cukup aktif berarti Bu ya? Ya, Jadi dengan berbagai upaya yang sudah lakukan tadi, misal melalui kelas sekolah dan juga melalui artinya memotivasi dan mengajak mereka bagaimana mereka lebih aktif, terlibat bukan hanya hadir, tapi juga terlibat aktif untuk sama-sama di kombel tersebut. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira apa penyebabnya sehingga akhir-akhir ini teman-teman tersebut agak kurang aktif, Bu? Kira-kira? Mungkin ini Pak, pertama tempatnya mungkin. Karena semenjak kombel pertama hingga sekarang itu di tempatnya disitulah gitu, paling pindah ruangan sedikit apa bukan mungkin pertama ada suasana barulah kalau kita di anak-anak kan diferensiasi lingkungan mungkin gitu Oh ya. iya. Apakah itu di tempat yang cozy, yang mana gitu kan, estetik di luar, nah, itu pertama yang belum ditentukan itu. Kemudian menjadi pembicara itu mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum siap, sehingga cara menghindarnya tidak datang mungkin. Nah, jadi memang mungkin ke depannya memang jadi pembicara, tapi memang ditanyakan kesiapan mereka. Iya. Mereka siap untuk menjadi pembicara. Kemudian kedua tentang waktu, apakah mereka memang di waktu tersebut mereka siap? Bisa aja mungkin ada pekerjaan yang lebih mendesak. Minta kalau kita kayak CGP kan ada rukol atau teman-teman apa gitu kan. Jadi yang terblow up kan tidak hadirnya gitu kan. Reason atau apa alasannya kita belum tahu gitu kan, dan terkadang memang mereka tidak mengungkapkan gitu kan dengan berbagai alasannya. Jadi itu antara lain yang mungkin yang terpikir sih saat ini seperti itu. Iya, selain dari Ibu sampaikan tadi mungkin suasananya ya biasalah. Kadang kita tadi sebagian tadi disampaikan ini waktunya mungkin kurang pas, terlalu siang, mungkin mereka mestinya harus istirahat ya, tapi harus ngikut kegiatan ini, atau tadi kegiatannya kok di sekolah lagi, bisa sesekali mungkin pergi ke tempat-tempat sambil di tempat tempat makan sambil itu bisa jadi ya, itu. Ada nggak misal Ibu melakukan secara personal ke teman-temannya gitu ya kan, pendekatan selain tadi itu kan upaya rencananya masalah manajemen waktunya atau tempatnya itu kan cuma asumsi kita ya, anggapan itu saja, mungkin mereka punya alasan yang lain. Ada misal upaya lain yang Ibu coba, misal ngajak mereka secara personal atau nanya alasannya gitu, kenapa kok nggak begitu aktif itu ngikutin kombel akhir-akhir gini gitu. Ya mungkin itu Pak yang harus saya tambahkan, walaupun dulu kan sudah dilakukan, mungkin belum menyeluruh gitu kan. Iya. Nah, jadi yang teman-teman dekat aja, yang satu misalnya saya kimia ya, paling yang teman-teman matematika, teman-teman yang informatika, yang memang secara tempat duduk ya, satu kantor di jurusan gitu, mungkin teman-teman yang ajak diskusi mengenai kesiapan mereka dan hal-hal yang mengaktifkan, mungkin yang ke depan secara personal mungkin belajar gitu kan, secara personal apa yang mereka butuhkan, sehingga yang ketika mereka butuhkan bisa apa nih metode kita bicara tentang metode, mereka mungkin belum paham tentang metode, bisa kita masukkan di kombel, atau mereka sudah paham metode kalau diulang lagi di kombel nanti nggak asik lah kan belajar gitu kan. Mungkin itu bisa juga itu pembahasan di kombelnya ya, pembahasan di kombelnya yang membuat mereka tuh lebih antusias untuk ikut gitu ya kan. Kadang memang ada sih, bukan masalah kita nggak suka dengan kegiatannya, bisa jadi apa yang dibahas di kegiatan tersebut itu memang kan ini saya sudah paham gitu misal ya, atau ini kurang menarik gitu, bisa jadi itu yang perlu diubah atau perlu ditingkatkan, gimana nantinya kegiatan kombelnya bisa menjadi lebih menarik seperti itu. Nah selanjutnya kira-kira dukungan apalah
selain dari apa yang Ibu lakukan tadi, mungkin dukungan hal lain yang Ibu butuhkan agar teman-teman yang ada di sekolah Ibu tersebut bisa menjadi lebih aktif, dukungan atau fasilitas apa gitu yang masih dibutuhkan. Iya gitu Pak, benar-benar dukungan dari apa ya, sekolah ya mungkin ya. Iya. Sekolah ada penghargaan lah gitu kan, baik berupa sertifikat, baik berupa secara finansial gitu kan. Iya. Ya misalnya 2 jam tidak minum kan kasihan ya. Iya benar. Biasanya berapa lama waktu kombelnya? 1,5 jam sampai 2 jam tergantung pembahasannya sih gitu kan. Kadang kalau pembahasannya menarik, kadang teman-teman minta waktu kalau dulu minta waktu tambah karena misalnya tentang strategi kelas dulu pernah gitu kan. Materi kelas karena banyak yang butuh gimana strategi kelas kalau anak zaman sekarang kan beda Pak. Pada anak gadgetin yang maunya instan semua, mereka mau baca buku panjang-panjang kan. Maunya misal kayak komik apa, pernah juga kita bahas dulu gitu kan. Jadi memang adanya dukungan dari atasan secara penuh ya, tidak hanya motivasi moral gitu kan, tapi juga secara finansial gitu kan mereka, karena mereka sudah meluangkan waktu meluangkan waktu bisa saja kadang tuh waktu libur atau waktu sudah pulang mereka harus tetap belajar gitu, walaupun kita paham guru tuh nggak bisa ngajar saja, harus belajar gitu. Kalau guru hanya mengajar tanpa belajar ya stagnan gitu, ilmu itu berkembang terus gitu kan. Jadi dukungan dari kepala sekolah secara support system memang harus optimal gitu kan. Apalagi tadi salah satu solusi saya pikir tadi memang tempatnya harus berubah gitu kan. Iya benar. Anak-anak yang otaknya segar saja Pak ya, berubah terus tempatnya, apalagi kita ibu-ibu, mama, bapak-bapak yang masalah hidup banyak ini dan tempatnya variatif gitu. Iya, jadi tadi dari awal kan Ibu berharapan bagaimana nanti kegiatan kombelnya bisa menjadi lebih aktif, kemudian banyak yang terlibat, bukan hanya hadir tapi juga aktif, ikut serta, berperan serta, bisa bukan hanya menjadi peserta, bisa juga nanti kalau bisa menjadi pematerinya atau sumbernya di kegiatan kombel tersebut. Dan juga tadi kita sudah mengidentifikasi tuh beberapa bisa saja ya alasan alasan-alasan yang menjadi penyebab, bisa jadi ya tempatnya yang perlu diubah, suasananya yang enggak lebih menyenangkan, mungkin bisa jadi kalau dalam ruangan terus pesan ya, kita ubah tempatnya sesekali, bisalah bolehlah Bu dibawa keluar ya kan, sambil nengok-nengok yang hijau-hijau gitu ya, sambil gitu santai tapi kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Ya juga betul tadi katakan kita juga butuh dukungan ya, dukungan dari kepala sekolah, ya bukan hanya dukungan secara moral tapi juga bisa dukungan secara yang lainnya, fasilitasnya. Tadi mungkin karena cukup lama tuh 1,5 jam, ada minumnya dikit sambil minumnya gitu ya. Itu rencana-rencana yang Ibu lakukan nanti agar bisa kombelnya bisa kembali berjalan aktif. Nah kira-kira dari rencana yang ingin Ibu lakukan tadi butuh waktu berapa lama lah kira-kira biar ini bisa kembali aktifnya gitu? Kira-kira saya harus ngomong sama kepala sekolah juga ini Pak ya. Iya betul. Ya kayaknya 1 bulan lagi lah Pak. 1 bulan. Karena kombel kami kan per 2 minggu, ini per 2 minggu, kadang per seminggu. Jadi memang melihat dulu yang saya lakukan dengan teman-teman dan juga kepala sekolah nanti, kemungkinan waktunya insya Allah 1 bulan mudah-mudahan terjadi perubahan Pak. Iya benar. Jadi itu kurang lebih dalam waktu sebulan ke depan dengan rencana yang sudah ingin dilaksanakan tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu nanti bisa terlaksana, bisa diimplementasikan dan bisa tercapai dan terwujud Bu ya. Luar biasa. Artinya
yang menjadi tujuan Ibu tadi bisa tercapai, mudah-mudahan seperti itu. Mbak. Makasih Iya. Pak Lakoni Iya. memberikan pencerahan, membuka ini cara berpikir saya tadi. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih ya sudah sudah mau berbagi dengan kami. Nanti kalau masih ada yang perlu didiskusikan bolehlah nanti kita diskusi lagi sesudah ini. Oke Bu ya, terima kasih ini karena sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati awal tadi, karena waktu kita ini kebetulan juga ada yang lain juga yang mau diskusi. Ini sudah 15 menit. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan kita semua tadi bisa terwujud Bu ya. Oke, terima kasih Bu Snia. Salam ya untuk teman-temannya. Mudah-mudahan Kombelnya sesudah ini menjadi lebih aktif kembali. Oke, ya weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minum lagi tuh. Permisi, kita mau ganti tempat duduk, panas di sini. Di SMK apa? 7 lah ada IHT, belum? IHT kemarin pernah sama Ibu Desmiat sebelum itu. Dulu. Usul lah IHT. Iya, ini rencananya mulai minggu ini kita mau Kombel tadi Ibu Kapsek juga sudah minta itu. Nah, kalau Kombel itu sepotong-potong Pak Lakoni. Enggak, kan nanti IHT kita bicarakan di situ ya kan. Maksud saya, sebenarnya tadi kan juga sudah terencana nih mau diskusi sama Bu Eki juga kan. Kayak mana kan Ibu Kapsek minta nih saya menjadi penanggung jawab ini salah satunya gitu nih kan, untuk apa tim pengembangannya lah gitu ya kan. Kalau struktur dari pengurus intinya lain. Refleksi lagi, halo refleksi dulu. Nambah itu nampaknya. Tuh kami saya bilang apa tadi waktu kalau ini apa dengar apa enggak tadi. Jadi kami bukan drama Bu, kami benaran terjadi. Benaran kasus. Jadi kami mengalir ngomongnya. Iya ngalir. Maksudnya bukan drama asal ini maksudnya. Oke, kita refleksi Bu ya. Oke. Yang file kemarin. Ya, saya coba saya share. Ya. Insyaallah. Tapi bagus lah ya, SMA sama SMK ya. SMA sama SMA. Jadi masalahnya agak mirip gitu. Pak Habal dengan siapa tadi? Bu Heli. Bu Heli. Oh, bisi-bisi orang dua tuh. Saya kemarin kan diminta sama ibu kita ternyata buatnya masing-masing gitu nah kan. Tapi ini bisa menjadi itu sedikit itu saja. Ini contoh yang saya buat kemarin berdasarkan yang kita latihan kemarin tuh Bu. Okay. Saya bukan poin-poin tapi semacam pernyataan dari apa yang kita lakukan itu. Iya. Nah, nanti kalau perlu ditambahkan atau perlu diubah, misalnya refleksi ini, berikut adalah refleksi yang saya lakukan setelah melaksanakan latihan coaching bersama rekan sejawat saya, calon guru pengajar lainnya pada kegiatan ruang kolaborasi Milo 2.3. Nah, ada kan berdasarkan pertanyaan yang sudah ada di LMS itu poin-poinnya. Nah, misalnya yang pertama, kalau menurut Nia, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sini kan setelah melakukan latihan coaching, saya merasa percakapan berlangsung dengan baik, dengan suasana yang menyenangkan. Proses berkomunikasi yang setara atau mitra tanpa ada dominasi antara coach dan coachingnya. Nah, ini adalah apa Bu? Yang kemarin tuh cuma saya buat dalam bentuk kalimatnya lebih oke. Kalimat itu pengembangan kalimat. Kemarin kita buatnya per poin-poin gitu ya kan. Ini itu dijabarkan itu intinya tetap seperti yang kemarin gitu. Ya Bapak. Bagus sudah sepakat saya. Apa perlu ditambah atau perlu dikurangi gitu untuk yang pertanyaan pertama? Saya melakukan latihan dari saya merasa proses menyenangkan, proses komunikasinya secara. Nah, ini aja. Pemahamannya lebih meningkat gimana tuh? Setelah melakukan latihan coaching, saya merasa
Saya merasa pemahaman ini Di mana? ini tetap gitu ya, apa setelah melakukan latihan atau gimana? Setelah melakukan praktek atau gimana? Praktek lah. Nah, saya pernah melakukan latihan setelah saya melakukan latihan dan praktek coaching. Dan praktek coaching ya? Dan praktek coaching. Saya merasa percakapan berlangsung dengan baik, dengan suasana menyenangkan. Proses komunikasi betul, titik itu proses komunikasi yang setara atau mitra tanpa ada dominasi antara coach dan coaching. Kemudian adanya peningkatan pemahaman. Ditambah ya? Ya. Adanya. Kan kita jadi udah hafal kan Alutirta nih. Iya. Yang kedua. Iya. Cuma tadi agak kaku juga biar terurut gitu, nah, kan itu. Adanya peningkatan pemahaman Alutirtanya tadi Bu ya? Iya, Alutirta. Adanya peningkatan pemahaman proses coaching dengan Alutirta. Iya. Dengan alur dengan alur Tirta yang di alur Tirta gitu. Ya. Ya sudah. Titik. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau kemarin kan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada proses coaching yang dilakukan, seperti adanya kesulitan dalam salah satu alur, yaitu proses identifikasi masalah yang mendorong proses komunikasi menjadi terbuka dan apa ya? Apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. cukup inilah. Cukuplah kayaknya udah oke. Ya. Cukup lah ya? Ya. Oke. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Ini hal yang saya lakukan untuk tetap kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching adalah fokus kepada tujuan coaching yang dilakukan dengan menggunakan Alutirta. Selanjutnya harus saling menghargai dan menunjukkan kepedulian dengan terus berusaha menggali potensi yang dimiliki. Apa ya? Persiapan itu gimana bahasanya ya? Nah, gini. Adanya apa ya? Kita harus tahu profil dulu, kalau saya lihat sih, kalau proses 2 kali ini, profil coaching kita terlebih dahulu. Gimana tuh? Adalah mengetahui atau memahami profil coaching. Mengetahui atau memahami profil coaching. Jadi lebih mudah kita diskusinya kayak gitu, Mas. Ya. Adalah dengan mengetahui ini pada posisi selaku coaching Bu ya? Selaku coach ya? Ya, mengetahui profil coaching. Ketika kita berperan sebagai coach. Coaching pada saat berperan sebagai coach gitu. Kemudian betul, fokus kepada tujuan coaching yang dilakukan benar. Selanjutnya fokus. Sudah ada fokus. Oh ya, fokus pada tujuan coaching yang dilakukan yang menggunakan Alutirta. Ini harus saling menghargai dan menunjukkan kepedulian dengan terus berusaha menggali potensi yang dimiliki. Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki agar proses berjalan dengan maksimal dan efektif? Ini nih, ini tidak ditulis ya peran sebagai coach tadi, tidak ya di atasnya?
Bukan dia, kedua. iya ini Ini sebagai apa? sebagai coach yang pertama ini. Dan di bawah nanti baru umpan balik atau tuliskan umpan balik dari coach Anda. Ini kan berarti coach Anda. Berarti hari ini berarti coach kita coach gitu ya kan? Sebagai code ini kan? Iya. Iya, benar. Agar proses coaching berjalan dengan agar proses coaching berjalan dengan maksimal dan efektif, maka ada beberapa baiknya yang lebih menarik. Tirta dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Masih bagaimana mengevaluasi lebih dalam terhadap coaching, memancing coaching untuk bukan menyampaikan masalahnya. Sudah oke lah. Udah. Udah. Nah, yang pertanyaan ini tuliskan umpan balik dari coach Anda. Tanya untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Udah, orang bahasanya dah, kalimatnya bagus. Enggak lah. Kalau saya dengan Eki bahasanya, yang penting inilah natural. Orang matematika sama orang kimia itu yang paling penting angka-angkanya benar gitu ya kan? Setelah melakukan latihan coaching tidak sebagai coach. Ini sebagai coach ya? Iya. Melakukan latihan coaching tidak. Ini kita tambahilah nih dikitnya. Melakukan ini sebagai coach. Setelah melakukan latihan coaching yang tidak sebagai coach. Setelah melakukan latihan dan praktek ya? Ya. Dan praktek coaching yang bertindak sebagai seorang coach. Artinya kita di posisi coaching-nya di sini. Kita menyampaikan pendapat kita di posisi coach gitu. Iya. Saya merasa nyaman karena coach. Masih lama ya? Berapa menit lagi nih? Ini jam berapa? 15.20. Masih ada 10 menitan lagi. Menunjukkan sikap yang sangat terbuka, menghargai tanpa menghakimi dan tanpa memberikan penilaian negatif kepada saya. Serta mampu menjalin komunikasi yang efektif, dan saya mampu menggali dan menyadari potensi diri dalam mencari sebuah solusi. Apa? Apa tuh? Ada tambahan? Kira-kira apa yang perlu kita tambah? Mungkin potensi diri sudah ya, nyaman sudah, perasaannya sudah lah. Nah gini, apa tuh? Mampu melakukan tidak hanya potensi. Terus gini kan, coach itu kan mengungkapin masalah, tapi dia sebenarnya kan belum tahu tuh identifikasi masalahnya apa. Kan dibimbing oleh coachnya kan, tahu identifikasi masalah. Misalnya tadi keterlibatan siswa, masalah sesungguhnya itu apa? Belum tahu kan? Nah, ternyata ini penyebabnya gitu. Apa tuh namanya? Saya menggali itu ya. Silakan kamu kalau mau asiran dulu. Ya Bu. Gimana Bu? Ini utama. Ya, sudah selesai belum Kak? Iya. Refleksi Bu. Oke. Sudah selesai. Apa mau? Prakteknya sudah. Ini refleksinya dikit lagi Bu. Dikit lagi. Oh dikit lagi. Terakhir. Ya, barangkali sudah selesai, saya tutup rekamannya, saya matikan. Belum Bu, bentar Bu. Oh iya, oke. Nanti kasih kode ya, saya masuk di sini nanti. Oke Bu. Ya, Bu. Ya.
Gimana tadi artinya saya mampu menggali dan menyadari potensi diri dan menemukan solusi yang tepat kayak itu ya. Jadi sebuah solusi. Sudah yang identifikasi ini ada identifikasi kan di sini. Saya merasa nyaman karena sudah menunjukkan sikapnya sangat terbuka, menghargai tanpa menghakimi segala macam. Ini mampu mengidentifikasi masalah ketika oleh coach itu. Oh ya, kepada saya penilaian negatif kepada saya dan membuat saya Bu ya, dan menjadikan saya mampu mengidentifikasi masalah yang saya hadapi. Itu. Ya, koma dah tuh. Cukup lah kayaknya. Serta mampu menjalin komunikasi yang efektif. Dan saya mampu menggali dan menyadari potensi diri dalam mencari sebuah solusi. Itu. Cukup? Ya, cukup. Oke. Jam kita nih betul nggak? Nanti salah. Jam berapa kita masuk tadi ya? Lupa tadi saya. Kurang lebih jam setengah 3 tadi. Setengah 3 ya. Kalau 37 tuh mulai ini coachingnya tadi 37 tuh. 37. Mulai coachingnya. Kalau mulai berapa menit ya? Kan ini nanti kita buat ini aja Bu. Nanti kita tetap tinggal ganti nama aja nanti di atas nanti. Ya. Nanti jangan dulu keluar, nanti kita tunggu waktunya. Nanti kalau udah cukup 1 menit kita 1 jam. Tidak bagus nilainya. Ntar saya ambil foto dulu ya. Ya. Oke. Apa yang Anda ya. Merasa tertantang dan bersemangat. Yang mana? Udah tahu udah tambah di mana? Yang di bawah sebagai coach. Merasa tertantang dan semangat. Di bagian mana itu kita tambahin? Slip lah. Apa sudah cukup ya? Nyaman apa tuh? Menjadi komunikasi yang saya hadapi serta mampu menjalin komunikasi yang efektif dan saya merasa saya merasa tertantang dan bersemangat. Saya merasa tertantang dan bersemangat. Membuka perspektif yang baru. Bersemangat membuka perspektif yang baru. Nah, terakhirnya metode sudah solusi itu ditambah lagi. Secara keseluruhan, kita baca dulu bagus. Secara keseluruhan, pengalaman sebagai coach adalah positif karena mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi atau profesional saya. Secara keseluruhan, pengalaman sebagai coach adalah sangat positif ya. Adalah sangat positif karena mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Pertumbuhan apa? Dan
perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi. Atau profesionalisme saya. Profesionalisme